Malam Jumat Kliwon di Gunung Penanggungan. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Pendakian waktu itu adalah pendakian yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Karena selain pendakian tersebut sangat berkesan bagiku, pendakian waktu itu ternyata telah berhasil mengungkap kematian salah satu teman pendakiku. Seperti biasa, waktu itu aku mendaki hanya berdua dengan temanku. Berawal dari rencana kecil kami, akhirnya kami pun memutuskan untuk mendaki Gunung Penanggungan yang berada di Jawa Timur. Kenapa kami memilih gunung ini? Karena selain menyajikan pemandangan yang sangat indah, gunung ini memiliki jalur yang tergolong singkat. Jadi, menurut kami, mendaki gunung ini adalah pilihan yang tepat jika kita ingin sekedar menjernihkan pikiran di sela-sela tugas kuliah yang saat itu telah menumpuk padat. Waktu itu, setelah kami melakukan segala persiapan, akhirnya kami pun berangkat. Awal pendakian, semua memang berjalan biasa-biasa saja. Semua sangat menyenangkan, ditambah sepanjang perjalanan aku ditemani candaan Doni. Hal itulah yang membuat setiap langkahku seolah menjadi tidak terasa. Hingga akhirnya, semuanya berubah setelah di tengah pendakian kami berjumpa pendaki lain yang mengaku bernama Yanto. Pendaki tersebut memang terlihat aneh sejak awal. Selain dia hanya mendaki seorang diri, waktu itu dia hanya memakai baju yang sudah kusut, ditambah dia tidak mengenakan alas kaki. Bahkan masih teringat jelas di kepalaku suara dari percakapan kecil kami di awal pertemuan tersebut. "Permisi mas, boleh gabung?" Siapa pemuda tersebut? "Oh iya mas, silahkan. Masnya sendirian?" jawabku. "Iya mas, saya gabung naik ya mas," imbu pemuda tersebut. "Iya mas, perkenalkan, saya Ilham, dan ini teman saya Doni. Masnya siapa ya?" tanyaku. "Saya Yanto mas," jawabnya pelan. Dan setelah pertemuan tersebut, kami pun akhirnya melakukan pendakian bersama-sama. Selama pendakian, Yanto selalu berada di barisan paling belakang. Kami sempat beberapa kali berhenti agar dia berjalan di tengah atau di depan kami. Namun dia hanya tersenyum seolah memberi tanda agar kami berjalan di depannya. Waktu itu kami memang tidak menaruh sedikit pun curiga, karena kami menganggap dia adalah tipe orang pendiam, ditambah dia baru kenal dengan kami. Hal itulah yang membuat kami menganggap semua tingkah Yanto saat itu adalah hal yang wajar. Hingga akhirnya, keanehan pun mulai terlihat satu persatu. Waktu itu, di tengah-tengah perjalanan, kami tiba-tiba mencium aroma yang sangat busuk. "Bau apa ini, Ham? Bau banget, lu kentut ya?" ucap Doni yang saat itu mulai terganggu dengan bau yang kami cium. "Enak aja, bau kentut gue nggak seharum ini, Don," sahutku. "Mas Yanto ya yang kentut," ucap Doni sambil malu-malu menuduh Yanto karena Doni pun juga baru kenal. Saat itu Yanto hanya tersenyum sambil tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat tingkah Yanto, kami pun beranggapan bahwa Yanto lah yang memang sedang buang angin yang menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Dan tanpa memikirkan hal itu, kami pun akhirnya tetap melanjutkan perjalanan. Dan setelah berjalan beberapa jam, akhirnya kami pun sampai di camping area atau teman-teman pendaki biasanya menyebut tempat ini sebagai Puncak Bayangan. Di tempat ini biasanya memang digunakan para pendaki sebagai tempat mendirikan tenda sebelum keesokan harinya mereka melanjutkan pendakiannya ke puncak. Perlu kalian ketahui, di gunung ini jarang sekali pendaki mendirikan tendanya di puncak, karena selain trek yang terjal, di puncak gunung ini tidak ada satupun pohon yang berdiri. Hal itulah yang membuat berbahaya jika mendirikan tenda di area puncak karena rawan diterpa angin. Sesampainya di Puncak Bayangan, kami saat itu melihat hanya ada beberapa pendaki lain yang mendirikan tenda dengan jarak yang berjauhan. Mengingat hari itu bukanlah hari libur, kondisi gunung saat itu bisa dikatakan sepi pengunjung. Hal itulah yang membuat kami saat itu bebas mendirikan tenda dimanapun kami mau.
Dan setelah memilih tempat yang pas, akhirnya kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda yang tidak jauh dari tenda Yanto. Kita mau diriin tenda di sini ya mas, masnya mau di mana? Ucapku. Ten mriki mawon mas. Di sini aja mas, jawab Yanto. Sambil menunjuk ke tempat yang tidak jauh dari tenda kami. Dan setelah semua tenda berdiri, akhirnya kami pun duduk melingkar sambil mulai menghangatkan badan dengan menuang secangkir kopi mengingat badan yang sudah mulai dingin karena waktu sudah mulai malam. Saat itu, di tengah-tengah kami menikmati hangatnya kopi, tiba-tiba Yanto menceritakan siapa dia dan dari mana asal-usulnya. Bahkan waktu itu dia juga mengaku sebagai anak kepala dusun di salah satu dusun yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Semua diceritakan perlahan dengan nada yang pelan sambil sesekali terdiam. Waktu itu, ketika Yanto menceritakan tentang asal-usulnya, tiba-tiba kami kembali mencium bau busuk yang sama seperti bau yang kami cium sebelumnya. Dan anehnya, ketika bau tersebut tercium, Yanto yang sebelumnya terlihat bersahabat, tiba-tiba menjadi pendiam, dan seolah tidak menganggap kami ada di sampingnya. Karena bulu kuduku tiba-tiba berdiri, dan aku merasa tidak nyaman, akhirnya aku pun saat itu mengajak Doni untuk masuk ke dalam tenda terlebih dahulu. Saat di dalam tenda, aku dan Doni pun langsung membicarakan Yanto karena kami waktu itu mulai merasa ada yang aneh dengannya. Ham, lu tahu kagak sebenarnya apa yang kufikirkan tentang bau busuk ini? Ucap Doni memulai percakapan kami saat di dalam tenda. Apaan? Jawabku heran. Bau ini sepertinya berasal dari badan Yanto deh. Lu ngerasa gak sih Ham? Terang Doni. Sebenarnya sih aku juga curiga, tapi ini bau bangkai Don. Bukan bau keringat orang yang jarang mandi, jawabku. Iya aku tahu, makanya aku bingung. Mau nanya langsung ke Yanto, aku takut nyinggung perasaannya, imbu Doni. Iya juga sih, tapi lu merasa ada yang aneh gak sih dengan tuh anak? Tanyaku. Anak yang mana Ham? Masa ada anak-anak di sini? Jawab Doni. Aduh, serius dikit napa Don? Itu loh si Yanto, sepertinya aku ngerasa dia aneh banget, imbuhku. Iya sih Ham, aku juga curiga. Jangan-jangan dia setan, terang Doni. Hus, tahu dari mana lu Don? Sahutku. Iya sih Ham, aku juga curiga. Jangan-jangan dia setan, terang Doni. Hus, tahu dari mana lu Don? Sahutku. Lu lihat aja, bajunya jelek banget. Biasanya kalau setan itu bajunya jelek-jelek, terang Doni. Ah lu Don, kagak pernah bisa serius, males aku, imbuhku. Di tengah-tengah kami masih membicarakan keanehan Yanto. Tiba-tiba waktu itu kami mendengar suara tangisan yang saat itu kami duga sumber suara tersebut berasal dari tenda Yanto. Don, bentar-bentar, lu denger nggak? Ada suara orang nangis, sepertinya dari arah tenda si Yanto deh, ucapku. Iya, ngapain si Yanto jam segini nangis? Kenapa nggak tadi siang aja? Jawab Doni. Serius kenapa Don? Ayo kita lihat, ajakku. Males ah bro, jawab Doni. Loh, kenapa? Jawabku. Lu selalu ajak-ajak gue Ham. Aku nggak mau lagi, aku pingin sendiri. Sialan lu Don, protesku. Akhirnya malam itu aku pun beranjak untuk melihat kondisi Yanto. Dan sesampainya di depan tenda Yanto, aku pun langsung berteriak memanggil Yanto karena saat itu aku mendengar suara tangisan tersebut semakin menjadi-jadi. Mas Yanto, Mas nggak apa-apa, teriakku. Karena panggilanku tidak kunjung direspon, akhirnya aku pun membuka tendanya perlahan yang saat itu memang tidak tertutup rapat. Dan setelah semua bagian tenda terbuka, waktu itu aku sangat terkejut karena aku tidak melihat adanya Yanto di dalam tenda tersebut. Kondisi tenda saat itu kosong melompong dengan banyak sekali mie instan, snack, kopi-kopi saset yang berserakan. Loh, kok kosong? Ucapku dalam hati. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung berteriak memanggil Doni. Don, sini cepat, ini tendanya kosong, teriakku. Apa sih Ham? Sahut Doni. Ini loh tendanya, kosong. Waduh, kok jadi merinding gini ya?
terangku sambil mulai gemetar ketakutan. "Tenang dulu, mungkin dia keluar lewat pintu belakang bro, kan kita nggak tahu," jawab Doni. "Pintu belakang pala lu peyang, di tenda mana ada pintu belakangnya?" jawabku yang mulai kesal dengan semua jawaban Doni yang seolah menganggap remeh keadaan waktu itu. "Tenang dulu bro, jangan mikir kenapa tenda ini kosong. Seharusnya kita mikir makanan ini aja. Kenapa semua makanan ini berserakan kayak gini? Kan mubazir banget. Tadi aku pas bilang gak bawa camilan, Yanto diem aja. Padahal ini banyak sekali makanan. Dasar anak pelit. Males aku ngurus dia, aku mau balik ke tenda aja bro," keluh Doni sambil mengambil salah satu snack yang berserakan. Lu, balik ya balik, tapi jangan diambil juga kali Don, itu makanan orang," ucapku. "Udah amat," sahut Doni sambil berjalan meninggalkanku. "Loh, ini terus gimana? Yanto nggak ada Don." "Lu emang sialan Don," protesku. "Boleh saja bro, dia pasti sedang buang air kecil," jawab Doni sambil masuk ke dalam tendaku. Karena aku masih belum tenang, akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk menunggu Yanto di depan tendanya. Mungkin benar kata Doni, dia lagi buang air kecil, kutunggu di sini sajalah, pikirku. Dan ketika aku masih duduk di depan tenda Yanto, tiba-tiba Doni keluar sambil terlihat seperti kebingungan. Bro, sialan tuh Yanto, ini makanan udah basi, coba deh lu rasain," keluh Doni. "Makanya jangan asal embat aja Don," sahutku. "Gila, makanan ini udah expired 1 tahun yang lalu Ham," ucap Doni. Melihat hal itu, kami pun memutuskan untuk melihat kembali semua snack, mie instan, dan camilan yang ada di dalam tenda Yanto. Waktu itu kami benar-benar sangat kaget karena kami melihat saat itu semua makanan di sini sudah expired, bahkan ada yang sudah expired 2 tahun yang lalu. Itu semua kami ketahui dari tulisan di setiap bungkus snack yang kami lihat satu persatu. Karena kami merasa sudah tidak aman lagi, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera kembali masuk ke dalam tenda kami sendiri dan tidak menghiraukan Yanto lagi. Dan ketika kami hendak keluar dari tenda Yanto, tiba-tiba saat itu kami melihat sosok kakek-kakek yang seolah sedang mengawasi kami. Kakek tersebut jongkok sambil menghisap sebatang rokok dengan memakai baju putih kusam lengkap dengan sarung yang digantungkan di pundaknya. Melihat hal itu, tentu saja kami langsung berlari dan masuk ke dalam tenda kami sambil berteriak ketakutan. "Setan!" Sesampainya di dalam tenda, keringat kami bercucuran sambil seluruh tubuh bergetar tidak karuan. "Ayo pulang Ham, aku takut," keluh Doni. "Ayo pergi ke tenda pendaki lain saja, gimana Don? Biar kita ada temennya," ajakku. "Aduh, aku nggak berani keluar Ham," jawab Doni dengan wajahnya yang terlihat pucat dan ketakutan. Dan belum selesai kami berdiskusi, tiba-tiba kami mendengar suara orang yang sedang bernyanyi lirih. Suara nyanyian tersebut terdengar sangat jelas lirik demi lirik yang ku ketahui itu adalah lagu dari salah satu band yang ada di Indonesia. Karena aku penasaran, saat itu aku memberanikan diri untuk mengintip keluar dari sela-sela tendaku. Namun saat aku baru saja membuka resleting tenda, saat itu aku sangat terkejut karena waktu itu aku malah melihat Yanto yang menatap ke arahku sambil tersenyum sayu. Waktu itu dia seolah tahu jika aku sedang mengintip melihatnya. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung kembali menutup tendaku dan kembali ketakutan. Tidak beberapa lama kemudian, ketakutan kami semakin menjadi-jadi. Saat itu, kami mendengar suara orang yang berjalan mengelilingi tenda kami sambil sesekali tertawa seolah meledek kami. Bahkan tidak jarang pula waktu itu tenda kami dilempari kayu hingga batu. Masih teringat jelas di kepalaku. Malam itu menjadi malam yang paling mencekam di hidupku. Waktu demi waktu ku alami dengan penuh rasa ketakutan. Bahkan saat itu, kami sempat menangis karena merasa sudah tidak kuat lagi dengan semua gangguan yang kami alami saat itu. Dan dengan sisa-sisa keberanian kami, waktu itu kami tetap mencoba bertahan di dalam tenda sambil terus berdoa sebisanya.
Malam itu, kami sudah tidak lagi merasakan nikmatnya mendaki gunung seperti yang lainnya. Saat itu yang ada hanya rasa takut yang tidak pernah kami kira sebelumnya. Hingga akhirnya, semua gangguan itu pun berkurang setelah kami terus memanjatkan doa sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi, kami pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Dan setelah kami bergegas membereskan semua peralatan kami, akhirnya pagi itu kami langsung berjalan turun tanpa memperdulikan Yanto. Dan tidak lama kami berjalan turun, kami kembali terkejut karena saat itu tiba-tiba ada orang memanggil namaku dari kejauhan. "Mas Ilham, Mas, tunggu!" Teriak suara cowok yang kami lihat itu ternyata adalah Yanto. Dia terlihat melambaikan tangannya jauh di belakang kami. "Waduh, mampus dah kita setan itu datang lagi," keluh Doni. "Iya mas, saya tunggu," teriakku kencang. "Kita nggak ada pilihan lain Don, masa aku diam aja denger dia manggil-manggil? Iya kalau dia setan, kalau dugaan kita salah gimana? Orang kita turun tadi tendanya masih ada, kita yang salah loh. Udah ninggalin dia," terangku. "Alah, yaudah deh kalau lu ngotot. Oke, kita tunggu di sini adik lu itu, biar kita mampus sekalian. Terserah, gue mah ngikut," keluh Doni sambil menaruh tasnya di tanah. "Adik-adik, enak aja, dia bukan adikku," jawabku. "Nah tuh, dia manggil lu aja mas Ilham," jawab Doni. Waktu itu kami pun akhirnya duduk menaruh semua barang bawaan kami sambil menunggu Yanto datang. Namun anehnya, sudah hampir 2 jam kami menunggu, waktu itu Yanto tidak juga terlihat batang hidungnya. Bahkan kami juga berkali-kali berteriak memanggil namanya, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Karena kami khawatir dengan keadaannya, saat itu kami pun memutuskan untuk kembali berjalan ke atas untuk memastikan keberadaan Yanto. Dan setelah kami berjalan kembali ke atas, lagi-lagi kami tidak berhasil menjumpainya. Bahkan waktu itu kami berjalan hingga kembali sampai di puncak bayangan. "Tuh kan Nilang, sudah kuduga adik lu tuh setan," ucap Doni tiba-tiba. "Sabar Don, kita tanya ke tenda anak-anak itu dulu. Siapa tahu mereka melihat Yanto ke arah mana," jawabku. "Anak lagi, anak lu banyak banget sih Ham," sahut Doni. "Lama-lama gua hajar lu Don, kenapa nggak lu aja sih yang jadi setan? Heran aku. Belum mati aja udah ngeselin kayak setan," protesku. Saat aku menghampiri tenda pendaki lain untuk menanyakan tentang keberadaan Yanto, waktu itu semua tenda yang ada di puncak bayangan sudah tidak ada penghuninya. Hal itu memang kuanggap wajar karena waktu itu adalah waktu di mana pendaki biasanya menuju puncak gunung ini. Tenda di sini semua sudah kosong Don, penghuninya sudah pada berangkat puncak dan belum turun. Tapi ini sudah jam 8 pagi. Mungkin sebentar lagi mereka turun. Kita tungguin aja ya biar kita tenang. Siapa tahu mereka tahu keberadaan Yanto. Nanti kalau ada apa-apa dengan Yanto, kita juga ikut salah soalnya, terangku. "Terserah," sahut Doni. Dan sekitar pukul 9.30 pagi, akhirnya pendaki yang kami tunggu-tunggu pun sampai. Dan tanpa berlama-lama lagi, kami pun langsung menanyakan tentang keberadaan Yanto. "Mas, maaf mau nanya, Mas lihat pendaki yang bersama kami kemarin malam gak Mas?" tanyaku sopan. "Pendaki yang mana ya Mas? Mas kan cuma berdua," jawabnya. Saat itu kami pun terlibat perdebatan panjang tentang keberadaan Yanto. Menurut pendaki lain, kami memang berangkat hanya berdua sejak awal tanpa adanya pendaki lain. Mereka pun mengaku juga tidak melihat adanya tenda selain tenda kami yang berdiri di wilayah kami. Waktu itu, semua penjelasanku pun tidak bisa kubuktikan ketika aku juga tidak lagi melihat adanya bekas tenda Yanto di tempat dia mendirikan tendanya kemarin. Ya Allah, jadi kemarin memang benar-benar tidak ada tenda yang berdiri di sini, ucapku dalam hati. Dan setelah puas berdiskusi, akhirnya kami pun langsung turun bersama-sama dengan pendaki tersebut. Dan singkat cerita, kami pun akhirnya sampai di bawah dengan selamat. Sesampainya di pos registrasi, kami pun kembali bertanya kepada penjaga
untuk melihat kembali list daftar pengunjung Gunung Penanggungan saat itu. Dan benar, kami waktu itu tidak menemukan nama Yanto di daftar buku pengunjung tersebut. Setelah melihat semua kenyataan itu, aku langsung duduk lemas sambil terus memikirkan apa yang kualami semalam bersama Yanto. Begitu juga dengan Doni. Dia terlihat lebih diam dan tidak berisik lagi. Mungkin karena dia juga syok karena gangguan yang telah kami alami semalam. Dan setelah puas beristirahat, akhirnya kami pun memutuskan untuk langsung pulang. Di tengah perjalanan pulang, kami mampir ke sebuah warung makan yang berada di pinggir jalan raya. Karena selain badan yang sudah sangat letih, saat itu perut kami juga kelaparan karena semalam kami belum makan sama sekali. Waktu itu ketika kami sedang asyik menikmati makanan, tiba-tiba kami dihampiri oleh bapak-bapak parubaya yang kebetulan juga sedang makan di warung yang sama. Bapak tersebut menghampiri kami sambil terus melihat ke arah samping kami seolah ada seseorang selain kami berdua. "Masnya dari gunung?" ucap bapak-bapak tersebut. "Iya pak, kami dari Penanggungan," jawabku sopan. "Itu ada yang minta diantar pulang terlebih dulu mas, bapak sarankan mending temannya diantar pulang dulu daripada nanti ikut kalian pulang," terang bapak-bapak tersebut sambil tiba-tiba mengusap jidatku. "Teman siapa ya pak?" sahut Doni heran. Bapak tersebut tidak menjawab pertanyaan kami, namun tiba-tiba beliau terlihat meminta segenggam garam kepada ibu pemilik warung yang mencampurkannya dengan air mineral yang ada di depan kami. "Makannya dihabiskan dulu, nanti air ini diminum ya mas," jawab bapak tersebut sambil menyodorkan air mineral lalu pergi meninggalkan kami. Beliau terlihat mengendarai mobil sambil tersenyum kepada kami seolah memberi tanda ada orang lain yang sedang mengikuti kami saat itu. Setelah bapak tersebut pergi, tanpa pikir panjang aku dan Doni langsung meminum air putih tersebut karena kami penasaran dengan maksud perkataan bapak tersebut. Setelah meminum air putih arahan bapak-bapak tadi, kami saat itu tidak merasakan atau melihat apapun. Namun tidak lama setelah itu, kami tiba-tiba mencium bau bangkai yang sama seperti bau yang kami cium saat masih bersama Yanto. Saat itulah yang membuat aku dan Doni langsung sadar dan menduga bahwa Yanto saat itu sedang bersama kami. Sesuai arahan dari bapak tadi, kami pun akhirnya memutuskan untuk mencari rumah Yanto terlebih dahulu sebelum kami kembali pulang ke rumah. Waktu itu kami kembali mengingat-ingat isi percakapan kami dengan Yanto saat kami masih bersama. Saat itu kami ingat perkataan Yanto yang mengaku berasal dari desa yang bernama Mawar yang berada di kota Sidoarjo. Dan setelah bertanya ke sana kemari, ditambah bantuan dari Google Maps, akhirnya kami pun berhasil menemukan desa tempat tinggal Yanto. Waktu itu kami pun tidak kesulitan menemukan rumah Yanto, karena kami kembali ingat bahwa Yanto pernah bilang jika dia adalah anak dari kepala dusun yang saat itu memang masih menjabat. Sesampainya di rumah yang saat itu kami duga adalah rumah Yanto, kami pun langsung mengenalkan diri dan mengutarakan niat kami. Saat itu kami disambut baik oleh keluarga Yanto, bahkan waktu itu ayah Yanto langsung mempersilahkan kami masuk ke rumahnya, seolah kedatangan kami memang sudah ditunggu-tunggu oleh keluarganya. Dan tidak butuh waktu lama lagi, akhirnya kami pun menceritakan semuanya yang kami alami saat mendaki Gunung Penanggungan tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja orang tua Yanto langsung menangis terseduh-seduh, sambil menceritakan sosok Yanto saat dia masih hidup. Dan akhirnya mereka pun menceritakan bahwa Yanto sudah meninggal dan baru saja selesai melakukan selamatan mengenang 1000 hari kepergiannya. Menurut orang tua Yanto memang akhir-akhir ini sering mendatanginya lewat mimpi sambil seolah memberi pesan tentang suatu hal yang memang belum tersampaikan. Hal itulah yang membuat orang tua Yanto berharap agar segera mendapatkan penjelasan tentang penyebab kematian Yanto. Kematian Yanto memang meninggalkan banyak misteri. Saat itu, Yanto ditemukan meninggal di dalam kamar mandi. Menurut warga, Yanto meninggal karena serangan jantung. Ada juga yang beranggapan bahwa dia meninggal karena santet dari orang yang memang tidak menyukainya. Namun semua itu hanyalah sebatas gosip belaka.
dan belum tentu kebenarannya, karena orang tua Yanto pun sebenarnya juga tidak mengetahui pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Yang beliau tahu, saat itu semua berubah saat Yanto pulang dari Gunung Penanggungan. Yanto yang sebelumnya anak yang ceria, saat itu tiba-tiba menjadi anak yang pendiam dan suka menyendiri. Dan beberapa hari setelah itu, akhirnya Yanto ditemukan meninggal di dalam kamar mandi sekitar pukul 4 dini hari. Semuanya terjadi begitu saja tanpa ada kejelasan dari siapapun tentang penyebab kematian Yanto. Hingga akhirnya saat itu kami pun datang memberikan sedikit cerita yang mungkin akan menjadi jawaban tentang pertanyaan yang lebih dari 1000 hari menyelimuti keluarga Yanto. Waktu itu kami menceritakan semuanya kepada orang tua Yanto. Semua cerita dari awal kami bertemu hingga kami berpisah dengannya. Semuanya kami sampaikan dengan baik sambil terus melihat ibu Yanto yang waktu itu tidak berhenti menangis. Dan setelah selesai membagikan cerita saat kami masih bersama, saat itu kami juga diajak pergi ke kamar Yanto untuk melihat barang-barang kesayangan Yanto selama dia masih hidup. Di situ kami melihat shawl supporter bola, poster pemain bola, hingga poster grup band yang saat itu dia nyanyikan waktu di gunung bersama kami. Dan di akhir cerita, kami pun diajak oleh orang tua Yanto untuk berziarah ke makam Yanto yang memang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Saat di pemakaman, waktu itu aku dan Doni juga sempat melihat Yanto duduk untuk terakhir kalinya. Dia terlihat memandangi kami di samping pohon yang tidak jauh dari kami. Dia terlihat tersenyum dan tidak beberapa lama kemudian dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan demi menjaga perasaan orang tua Yanto, saat itu kami memilih untuk tetap diam dan tidak menceritakannya. Waktu itu aku hanya memberi kode kepada Doni melalui kedipan mata agar dia juga memahami maksudku saat itu. Di dalam video selanjutnya, kami akan membahas hasil perbincangan kami dengan pihak keluarga Yanto. Karena di sini narasumber tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang hasil dari perbincangannya dengan orang tua Yanto. Bahkan isi dari perbincangan malam itu bersama Yanto yang mungkin menjadi penyebab kematiannya pun oleh narasumber juga tidak dibagikan kepada kami. Karena menurut narasumber di sini tidak memiliki hak untuk menceritakan apapun tentang sebab kematian Yanto. Di sini narasumber hanya membagikan pengalaman horornya saat mendaki gunung dan bertemu sosok Yanto yang merupakan makhluk halus. Cukup sampai di situ saja, tidak lebih. Oleh karena itu, kami lakon story sendirilah yang akhirnya berkunjung ke rumah orang tua Yanto untuk memastikan kebenaran cerita ini sekaligus mencari kepastian tentang apa yang menjadi penyebab kematian Yanto dan alasan Yanto menampakkan dirinya kepada dua pendaki tersebut. Konon katanya semua kebenaran tentang kematian Yanto berhasil dijelaskan setelah Yanto sendiri yang menjelaskan melalui dua pendaki tersebut. Sebab sejak kematian Yanto, di desa tersebut memang sempat tersebar gosip jika Yanto meninggal karena mengalami penyiksaan. Ada yang bilang dia meninggal karena dijadikan tumbal ayahnya saat mengejar jabatan, dan masih banyak lagi. Namun semua itu ternyata hanya gosip belaka yang belum tentu kebenarannya. Semua penjelasan yang mungkin adalah jawaban dari penyebab kematian Yanto sudah tersedia di YouTube Lakon Story. Review malam Jumat Kliwon di Gunung Penanggungan. Dan kembali lagi kami ingatkan, semua nama dalam cerita ini kami samarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Dan satu lagi, jika cerita sudah kami bagikan, itu berarti kami sudah mendapatkan izin dari semua pihak yang terlibat. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.